Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pas kali ini dan masih bersama dengan Mbak Cici dan kita masih membahas tentang beratnya operasi lilin untuk 2020 ini Mbak Cici ya. Oke, ini untuk operasi lilin Krakatau di akhir ya di penghujung tahun 2020 ini memang ini rutin dilaksanakan tapi ini berbeda karena kita di tengah pandemi. Tentunya tim gabungan selain kepolisian itu mengajak Satgas COVID-19. Nah, seperti apa krusialnya untuk liburan kali ini? Karena memang mengingat sebelumnya kita juga sudah ada cuti bersama yang lumayan seperti itu meningkatkan. Seperti apa krusialnya, Mbak Cici? Ya, benar. Ini kita semakin hari semakin banyak terkonfirmasi positif COVID-19. Makanya dibuatlah tim gabungan ini ya. Selain pihak kepolisian juga ada Satgas. Kemudian juga untuk mencegahnya kita berlapis juga. Khusus untuk PNS atau ASN itu sudah ada edaran supaya mobilisasi tidak terlalu banyak ya selama liburan akhir tahun ini untuk tidak berpergian. Jadi Menteri Aparatur Negara Pak Cahyo itu sudah mengeluarkan surat edaran, kemudian ini direspon sama Wali Kota Bandar Lampung yang juga meminta ASN selama liburan tidak melakukan berpergian. Jadi stay atau tetap berada di daerah masing-masing. Untuk apa? Demi untuk mencegah terjadinya sebaran COVID tidak menular dan tidak menularkan. Itu yang intinya. Oke, ya kan? Itu yang ada di Bandar Lampung. Iya. Ya, seperti apa di kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Lampung? Apakah menerapkan hal yang sama, Mbak Cici? Ya, seharusnya memang ya. Kita karena ini juga edaran dari Menteri PAN ya, PAN RB. Jadi sebisa mungkin pemerintah daerah di masing-masing kabupaten kota dan provinsi tentunya itu melakukan hal yang sama. Mencegah itu lebih baik. Mencegah saja belum tentu mampu menurunkan, apalagi tidak mencegah. Betul. Karena kalau sudah terkena, itu dampaknya punya efek yang berbeda. Walaupun positif penyembuhannya ada, tapi alangkah lebih baik kita mencegah daripada kita terkena atau terinfeksi COVID-19 ini. Oke, jadi memang harusnya harapannya sepertinya memang harus dilakukan untuk pemerintah kabupaten dan kota lainnya seperti itu ya. Contohnya salah satunya Bandar Lampung. Oke, Mbak Cici, ini kan memang gabungan dari polisi dan juga Satgas COVID-19. Apakah sanksi-sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini akan longgar karena memang memberatkan ke pelanggaran protokol kesehatan, Mbak Cici? Seperti apa? Harusnya tidak ya. Harusnya tidak, oke. Tetap sama ya, karena kita ada dua instansi yang ada di sini, istilahnya kepolisian dengan Satgas. Walaupun berkolaborasi, kepolisian tetap menegakkan pada kriminalitas dan pelanggaran lalu lintas. Selama liburan pasti kemungkinan terjadinya aksi kriminalitas dan kecelakaan itu berpotensi sekali terjadi, dan ini menjadi fokus pekerjaan dari pihak kepolisian. Sementara Satgas juga lebih fokus kepada antisipasi untuk sebaran COVID. Jadi mereka yang mau masuk ke Lampung itu diperiksa juga gitu kan. Kalau memang dia negatif bisa, kalau positif diminta untuk balik atau melakukan tes selanjutnya dan dilakukan isolasi seperti itu. Oke, nah jalur-jalur pun seperti di pelabuhan, di bandara itu harus ada surat yang menerangkan bahwa sudah rapid test antigen. Apakah sekarang memang harus rapid test antigen? Rapid test yang sebelumnya tidak berfungsikah surat-surat itu, Mbak Cici? Sama-sama berfungsi. Oh, sama-sama berarti boleh? Boleh ya, cuman keefektivitasannya. Karena ternyata rapid yang sebelumnya itu efektivitasnya masih lebih rendah ya dibandingkan antigen. Karena hanya tetes darah gitu. Jadi ada yang dibilang ternyata negatif, ternyata dia begitu di swab dia positif. Jadi bisa masih memanipulasi. Nah, dengan antigen ini kita lebih spesifik lagi untuk melihat apakah seseorang itu sudah terpapar atau belum oleh COVID-19 ini. Oke, untuk liburan kali ini ya di Natal dan Tahun Baru ini, Mbak Cici, apakah ada pembatasan untuk para pengunjung atau wisata yang di Provinsi Lampung atau seperti apa, Mbak Cici? Mengingat nih liburannya walaupun dibagi dua tetap aja panjang. Bisa saja malah masyarakat mengambil cuti
di tengah-tengah yang memang harusnya terbelah itu Mbak Cici. Itu seperti apa pariwisata sendiri? Ya, sektor pariwisata juga memaklumi ini ya. Apalagi untuk menekan terjadinya penyebaran dan peningkatan kasus COVID, pada pergantian tahun itu tempat hiburan dilarang mengadakan pesta atau Tahun baru. gelaran tahun baru yang pasti akan mengundang kerumunan. Yang namanya kerumunan ini pasti menginfeksi, memudahkan virus ya berlebaran gitu, menginfeksi kemana-mana. Inilah yang harus dicegah. Pihak pengelola juga sudah sepakat karena selain melihat ke bisnis, mereka juga melihat pada kesehatan masyarakat. Percuma bisnisnya dapat, tapi masyarakatnya sakit, akhirnya berimbas juga kepada bisnis mereka. Kalau masyarakat sakit kan tidak ada yang berkunjung juga untuk berwisata. Nah, ini juga sudah diantisipasi sejak pertengahan bulan kemarin ya. Oke, karena memang kita sudah sangat mengantisipasi untuk libur Natal dan Tahun Baru ini ya Mbak Cici ya. Oke Mbak Cici, untuk operasi lilin Krakatau yang katanya ini adalah tugas berat seperti itu Mbak Cici. Apakah titik-titik untuk operasi ini berbeda dengan operasi lilin Krakatau tahun-tahun sebelumnya ketika tidak ada pandemi Mbak Cici? Kalau untuk titik kita malah bertambah ya. Oh, bertambah, oke. Selain di pelabuhan, sekitar pelabuhan, beberapa pusat keramaian, kita juga ada di jalan tol ya, pintu tol, pintu keluar masuk tol. Karena Lampung sudah terhubung dengan tol, jadinya begitu pandemi ini juga pengawasnya lebih ketat lagi. Jadi selain di bandara, pelabuhan, tol juga ada. Bahkan di pintu masuk Bandar Lampung, di Tugu Raden Intan, itu ada posko Satgas dan juga posko untuk operasi lilin Krakatau 2020. Jadi memang berkolaborasi dan bersinergi keduanya. Oke. Di akhir tahun ini sangat krusial sekali ya untuk libur panjang ini Mbak Cici. Lalu solusinya apa agar kepolisian ini atau aparat kepolisian bisa terbantu dengan tugas ganda mereka ini Mbak Cici? Karena lebih berat. Ya pastinya meminta juga masyarakat ya, partisipasi masyarakat bahwa 3M tetap ya, protokol kesehatan, bahwa memakai masker, kemudian tetap menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir itu harus melekat di masyarakat. Kemudian juga ada surat tadi ya, surat hasil tes antigennya itu menjadi syarat untuk mobilitas masyarakat ke daerah Lampung. Nah, ini juga memudahkan pihak kepolisian, pihak Satgas melakukan tugasnya. Kalau sama-sama saling bersinergi, saling memahami, mereka bisa juga menikmati liburan, tapi juga tetap sehat. Iya, betul sekali. Jadi memang sinergi dan semua masyarakat harus menerapkan 3M. Jadi walaupun berat tugas operasi lilin tahun ini, paling tidak kita sudah membantu sebagai masyarakat. Seperti itu Mbak Cici ya. Oke Mbak Cici, nanti kita lanjut untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi kami akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.